fungsi infinikal. Yang kedua sekarang, apa sih infinikal fungsinya? Infinikal juga bersifat basa atau alkali. Apa itu basa? Kalau Anda minum ya Anda minum nggak sengaja tumpah, itu namanya basah. Pakai H, ya. Jadi kalau Anda ngomong basah terus orang gini, itu berarti basah, ya. Kalau ini basah, nggak pakai ya, sudah gosok gigi. Oke, sekarang apa itu basah? pH darah manusia, pH ya, kita bicara pH darah. pH darah manusia berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Harus wajib di 7,35 sampai 7,45. pH 7 kita sebut namanya netral. Kalau kita sekolah dulu kan ya, pH 7 kita namanya netral. Di bawah 7 apa? Asam. Ya, kita bicara tentang pH asam ya. Kalau bagian-bagian tertentu juga asam, tapi beda asamnya ya. Oke, kalau di atas 7 namanya basa. Apabila manusia memiliki pH darah di bawah 7, maka manusia tersebut mati. Coba saya ini dulu ya, saya lihat dulu. Oke, dari penglihatan tangan saya, Anda semua memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Kenapa saya tahu? Anda masih hidup. Ya, karena kalau orang yang pH di bawah 7 apa? Mati. Ya. Sekarang, apakah makanan dan minuman kita sehari-hari? Siapa yang makan daging? Semua makan daging? Hah? Apa cacai semua vegetarian? Enggak ya? Oke, ketika kita makan daging, kabarnya adalah daging memiliki pH 4 sampai 5. Jadi pH tubuh manusia harus berapa? 7,35 sampai 7,45. Kalau di bawah 7 apa tadi? Mati. Tapi kita makannya daging pH-nya 4 sampai 5. Siapa yang suka minum soda? Suka minum soda? Minum terus ya. Itu pH-nya 3 sampai 4 ya. Siapa yang suka minum cuka? Hah? Cuka di kongkong, siapa yang sering? Oke, cuka memiliki pH 1 sampai 2. Pertanyaannya, kenapa kok cuka itu dicampur bau amisnya? cuka dicampur apa? Kuah. Karena dia terlalu asam. Ada asam nggak bisa netral? Tidak bisa kan, kita bukan netralin racun. Rasa. Ya karena dia terlalu asam, dia mematikan rasa yang lain. Karena dia terlalu dominan, dia terlalu kuat. Coba ada cium cuka kan, hidungannya perih sekali kan. Sampai ada cium yang lain lagi udah nggak berasa lagi seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya nih, dari apa yang kita makan setiap hari, semua pH-nya di bawah 7. Kalau pH ada manusia di bawah 7, mati. Kok pertanyaannya nggak mati gimana? Awet bener ya, padahal makanannya pH-nya di bawah 7. Kenapa kita nggak mati? Kenapa kita masih hidup? Karena ketika kita konsumsi sesuatu yang bersifat asam, maka tubuh akan meminjam kalsium dari tulang dan gigi untuk mengubah asam menjadi basa. Kenapa kita masih hidup? Anda makan yang asam-asam tadi itu, daging semua. Ketika Anda makan, ya, tubuh akan meminjam kalsium dari tulang dan gigi. Keluar kalsium untuk netralisir asam. Anda udah minjem kalsium berapa lama? Habis ya stok lama-lama? Habis ya, karena Anda sudah pinjam terus menerus. Oke. Nah sekarang minum infinikal setiap hari dapat mengubah asam menjadi basa tanpa bantuan kalsium dari tulang dan gigi. Jadi jangan minjem lagi. Anda sudah minjem kalsium sampai hari ini. Gampang begini. Wanita hamil ya. Ketika seorang wanita hamil, mau suku apapun, ya, pokoknya mau ras apapun, dimanapun dia tinggal, kalau ngidam nyarinya kan, yang asam. Kenapa dia nyari asam? Kok nggak nyari pedas, asin atau apa? Kenapa dia nyarinya pedas, asam? Kompak, mereka BBM kali kan, pasang status kali ya. Woi kalau hamil asam. Kenapa dia nyarinya asam? Karena ketika seorang ibu janinnya kurang kalsium, maka si janin akan merangsang si ibu untuk makan yang asam supaya ibu mengeluarkan kalsium. Makanya seorang wanita cenderung lebih cepat osteoporosis.
Rosis. Karena ketika Anda ngidam, kalsium Anda disedot sama janin. Makanya habis melahirkan gigi suka sakitnya. Ada beberapa gigi suka sakit ya. Baru ngelahirin, ada ya. Pinggang nggak enak. Orang dulu lahirin 11 anak, 12 anak, sehat ya. Sekarang baru lahir 3. Aduh, duduk salah dikit kan? Nggak enak. Kenapa? Karena makanannya asam, dipinjam terus, minus terus tiap bulan, tiap tahun ya. Jadi minum Invinikal bisa mengubah asam menjadi basa tanpa bantuan tulang dan gigi. Paham ya? Mau bukti nggak? Udah pernah lihat belum demonya? Belum. Kita lihat ya. Mana coba gelas? Minta 2 gelas ya. Ya, sama Invinikal. Ini air apa? Air apa ini? Ini nggak usah sebut merek dong. Air mineral. Kita sebut. Karena aqua itu sama dengan mineral. Nggak semua aqua. Dari dulu kalau teh botol itu teh botol sosro Itu pengertian, bukan arti yang sebenarnya. Ya. Aqua bahasanya air. Ya, artinya air, betul. Jadi pas bener. Mana Invinikalnya? Ya, jadi ini air mineral. Kalau dulu cuma aqua, sekarang banyak air mineral. Ini namanya Invinikal. Nggak boleh ya. Jadi Invinikal tidak untuk ditelan, tapi Invinikal dicampur sama air 600 ml. Katanya mau pakai inian Pak. Hah? Ada. Nanti Pak nanti nyobanya nggak seru di sini kan buat Anda pribadi. Ngomong gratis Pak. Hah? Saya nggak mau gratis Pak. Saya suruh Pak beli di tempat-tempat yang dijual. Ini kemarin kan ngomong gratis. Ya, oke ya. Ini Invinikal. Jadi ya, ini air mineral biasa. Ini sudah jadi air Invinikal. Kita lihat ya. Kita tuang. Soda. Ada Pak. Kenapa kita akan pakai air putih? Karena tubuh kita 70% air ya. Air adalah yang paling banyak masuk ke dalam tubuh kita. Ini namanya pH. Nah lihat ya, kalau nanti saya tetesin, dia warnanya merah, dia namanya netral. Kalau kita tetes dia warnanya kuning, dia namanya asam. Kalau dia ungu, dia namanya alkali. Coba kita tes ya. Ini air mineral biasa ya. 1, 2, 3. Apa ini warnanya? Agak merah ya, agak merah ungu-unguan. Artinya dia netral menuju ke basah. Oke, bentar lupa tadi siapin. Oke, ini apa? Ini soda. Oke, sekarang kita tuang soda. Soda sifatnya apa? Asam. Coba lihat benar nggak soda itu asam? Benar? Benar ya. Nah, Kalau banyak lagi. hah? Silakan Pak, tuang Invinikalnya akan makin banyak. Ya, cuma beda di situ. Karena sayang ya, cuma buat demo doang, mau Invinikal banyak-banyak. Oke, jadi ini air mineral biasa, ini soda. Kalau kita punya pesan kan dari nenek moyang ya, makan ciki banyak-banyak, minum air putih yang banyak, ya kan? Habis makan apa aja, minum air putih yang banyak. Katanya air putih menetralisir, benar nggak? Tidak. Air putih bersifat netral, iya. Tapi air mineral atau air putih tidak menetralkan. Tahu dari mana? Kita lihat ya. Kalau air putih menetralkan soda, berarti soda warnanya jadi merah. Jadi merah nggak? Merah sendiri. Tidak ya, tetap menjadi kuning. Artinya minum air putih tidak akan mengubah asam tubuh. Berarti siapa yang mengubah ini? Tulang dan gigi. Tapi karena kalau Anda minum Invinikal, maka nggak butuh minjem dari tulang dan gigi ya, karena Invinikal bisa
Menetralisir. Kita lihat bagaimana kerja infinikal. Apakah infinikal mampu? Hitung dong. 1, 2, 3. Artinya ketika Anda minum infinikal, infinikal bisa mengubah asam menjadi basa tanpa bantuan tulang dan gigi. Jadi tulang dan gigi Anda disimpan kalsiumnya untuk hari tua nanti. Oke, jangan dipakai terus, tua udah habis, mau nyari kemana lagi ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Hah? Nanti sesi tanya di belakang. Ya. Oke, sekarang ini tubuh kita nih. Kosong kan? Tubuh kita kan awal mulanya kita hidup bersih. Tapi selain tentang asam basa tadi, tidak sengaja kita mengkonsumsi sesuatu yang bersifat kimia lemah, formalin, ya, borak, atau makanan-makanan lainnya mengandung kimia maka masuk ke dalam tubuh. Ini kita sebut kimia lemah ya. Boleh diminum nggak ini? Nah, boleh. Yang boleh silakan. Kalau saya bilang nggak boleh ya. Jadi ini tubuh kita seperti ini, lalu kita minum air putih. Bersih nggak? Tidak ya. Maka ketika Anda minum infinikal, selain mengubah asam menjadi basa, infinikal punya fungsi yang lain yaitu menetralkan segala jenis racun yang ada dalam tubuh Anda. Kalau mau tepuk tangan boleh loh dari dalam. Kalau tubuh Anda sudah seperti ini, ya, Anda sudah minum infinikal setiap hari kan udah bening terus kan? Memang manusia itu bandel kan? Udah wah punya infinikal nih, makan lagi racun gitu ya. Oke. Kalau Anda sudah minum infinikal setiap hari, racun hampir tidak bisa hidup dalam tubuh Anda. Bening ya. Seperti itu kerjanya. Mau nyobain nggak? Boleh ditiup nggak Pak yang ini Pak Putih? Apa? Anda tiup sampai kapalmu tetap putih karena saya nggak taruh pH. Enggak. Pakai sedotan. Iya, saya harus taruh. Saya tahu mau masuk Bapak. Saya harus taruh ini. Bapak tiup, jadi kuning maksudnya guys. Ya silakan Bapak tiup. Jangan Ibu. Ya, ini secara kasat mata kimia sudah hilang. Tapi kalau Anda makan, kalau ini kan kerja di luar. Kalau kerja di dalam, apa sih yang tubuh kita lakukan? Dia akan ikat, dia akan buang melalui apa? Keringat, buang air besar, buang air kecil. Itu cara tubuh mendetoks ya. Itu kalau sudah digituin, kenapa bau kimianya keluar? Belum masih ada. Kan tadi saya bilang Bukan. baru proses pengikat, tapi kan dia belum proses pengikat. Karena kan ini nggak ada proses beda sama tubuh kita kan. Kalau kayak ibarat ini ada telur nasi kan dia nggak berubah. Tapi kalau tubuh Anda ada telur nasi, kan keluar lagi ya. Nah, itu. Jadi ini racun-racun yang nggak sengaja Anda makan akan diikat sama dia. Nah, ini kan sementara dikasih air, baunya tidak menyengat. Tapi begitu dikasih infinikal, udah kayak gini, cium baunya menyengat. Sama-sama ini. Sama. Bau kimianya Ada cium dari sini juga. lain. Sudah belum? Iya. Iya. Dapat, ingat ya, biasa kan ini mendap nih di ginjal gitu kan, di mana gitu ya. Ini putih-putih bukan dari infinikal, tapi dari mineral air. Ya, selama Anda minum infinikal menggunakan air mineral, maka selalu ada putih-putih. Semakin banyak putih-putihnya, berarti airnya semakin kaya kan mineral. Tapi kalau Anda minum pakai air nol, air yang non mineral, ya, air yang nggak ada mineralnya, nol, maka dia bening nggak ada gitu. Lebih bagus mana? Hah? Lebih bagus mana? Manusia disarankan sebaiknya minumnya air mineral. Tapi Karena kalau yang kena ginjal, ya itu case khusus. Ya, kalau kena ginjal kita khusus. Bahkan mereka boleh minum pakai air medis, air apa. oksi gitu ya. Oksi pun masih ada mineral setahu saya. Anda harus cari air nol.
Ya, Anda baca di belakang tuh. Iya. Ya, mineralnya 0 apa Amidis, 0. ini kan komposisinya 0 semua. RO biasanya seperti itu. Ya. Oke, berarti sudah paham putih-putihnya ini? Paham ya. Sekarang dicium ada bau nggak? Kalau nggak dimakan nggak apa-apa ya? Nggak, kita nggak makan, kita minum. Oke ya, udah dicium? Ya. Udah ada bau nggak? Nggak ada. Setuju dulu ya. Air yang tidak berbau berarti tidak berasa. Setuju? Ya, air yang tidak berbau berarti nggak ada rasa. Berarti rasanya apa? Hambar. Sekarang kita minum pelan-pelan sampai habis ya. Ini jauh dari Jepang ini. Kocok ini Pak. Nah, sampai habis ya, pelan-pelan minum. Enak kan?